Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Qurratul Ayun dari SMA Asyadan. Saya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bapak Ibu guru hebat, salah satu aspek keterampilan berbahasa untuk mengungkapkan pikiran, perasaan maupun gagasan adalah keterampilan menulis. Keterampilan menulis yang harus dicapai dalam capaian pembelajaran siswa kelas 11 semester 1 adalah menulis teks berita. Dengan pemakaian metode PJBL Project Based Learning dengan teknik NHT Number Head Together diharapkan dapat meningkatkan keterampilan menulis teks berita pada siswa kelas 11 semester 1. Berikut aksi nyata saya pada PPL 2. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Tetap semangat ya. Ya, Ada yang masih letih hari ini? tidak. Doris, sudah sarapan? Ya. Baiklah, tetap semangat ya. Karena dengan semangat belajar, kita akan menggapai cita-cita yang akan kita impikan. Semua punya cita-cita kan? Ya, Cita-cita tersebut diwujudkan dalam bentuk apa anak-anak? Belajar dengan sungguh-sungguh. Zelda, cita-cita bisa diwujudkan dengan apa, Zel? Berusaha semaksimal mungkin. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, saya minta ketua kelas untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu. Doa yang pertama nanti. Terima kasih ya, saya ucapkan kepada Bu Roris. Baiklah anak-anak, rupanya ada yang tidak masuk ya, yang di belakang itu ya. Ada berapa anak ya? 1. Siapa kira-kira yang tidak masuk itu? Ya, Kita. Tidak ada surat, tidak ada keterangan ya. Saya absen dulu ya. Salsa, izin ya. Kemudian Bintang, saya izin ada acara keluarga yang tidak ada keterangan tadi siapa anak-anak? ya. Bisa, baiklah. Baiklah anak-anak, untuk hari ini sebelum kita mulai pada inti pembelajaran, sebagai bentuk rasa cinta kasih kita kepada tanah air, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Silakan semuanya berdiri. Semua berdiri tegak. Kita cek samping kanan kiri. Sudah lengkap semua atributnya. Ya. Baiklah, sekarang kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai wujud cinta kita terhadap tanah air Indonesia. Baiklah anak-anak, kemarin pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang materi teks berita. Ada yang masih ingat materi apa saja yang sudah Bu Ain sampaikan pada waktu pertemuan minggu yang lalu? Adalah kejadian atau peristiwa yang terjadi secara fakta. Berita adalah suatu peristiwa yang terjadi di kalangan masyarakat. Kemudian selain pengertian berita, kemarin Bu Ain sudah memberi pemahaman tentang struktur. Apa yang dimaksud dengan struktur berita? Zelda? Bagian yang menyusun berita terdiri dari kepala berita, tubuh berita, dan juga ekor berita. Bagus, tepuk tangan buat Zelda. Selain struktur kemarin, ada unsur-unsur berita. Masih ingat ada berapa unsur berita kemarin? Ada berita, ada 6. Apa tujuan pembelajaran yang harus kita selesaikan dalam waktu ini? Yang pertama, peserta didik
mendata minimal 2 objek dari berbagai sumber tentang berita. Ada yang sudah pernah menulis berita sebelumnya? Ada 6. Nah, itu nanti dari ke-6 unsur teks berita itu kita kemas menjadi satu tulisan sehingga membentuk tulisan teks berita. Paham ya anak-anak ya? Kemudian tujuan yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan teks berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, bahasa maupun aspek lisan seperti lafal, intonasi, mimik, kinestetik secara tepat. Maksudnya gimana? Ada yang tahu maksudnya? Coba angkat tangan, ada yang tahu maksudnya? Naura, tahu maksudnya? Maksudnya bagaimana Naura? Yang nomor 3. Kita menulis sesuai dengan kaidah kebahasaan. Jadi supaya lafal, intonasi, mimik, dan kinestetik pembaca itu tepat seperti yang dituliskan. Ya, benar sekali ya, Naura ya, tepuk tangan. Jadi nanti kita belajar menulis sebuah teks berita dilengkapi dengan unsur-unsurnya. Setelah menulis, nanti kita demonstrasikan hasilnya di depan dengan cara praktik membacanya. Membacanya bagaimana? Bukan hanya sekadar membaca ya anak-anak ya. Membaca harus disertai dengan lafal, lagi, intonasi, mimik, dan kinestetik. Dari satu tujuan ini, 1, 2, 3, nanti kita capai dalam satu pembelajaran pada pertemuan hari ini. Baiklah, untuk membuka, Bu Ain akan menyajikan sebuah video tentang berita. Nanti kalian simak peristiwa apa yang terdapat dalam video tersebut. Kemudian nanti kamu temukan unsur 5W plus 1 hanya. Paham ya? Jadi bukan hanya sekadar menyimak. Apa menyimak? Memperhatikan gaya bahasanya, harus sesuai dengan aturan KBBI-nya, pemakaian kalimat baku, kata baku. Ada lagi selain Hilda, mungkin ada yang mengalami kesulitan selain menulis. Siapa yang mau berkomentar? Naura, keterampilan apa yang paling kalian anggap sulit? Keterampilan yang paling dianggap sulit oleh Naura kira-kira apa? Orang mendengar itu biasanya kan ya ini tadi dianggap angin lalu doang. Lagi, ya, Banyak orang-orang yang kurang kurang dalam keterampilan mendengar dan menyimaknya. Kalau Naura tadi kekurangannya menyimak, ya apa? Kurang bisa berkonsentrasi dalam mencerna informasi yang diberikan dari orang lain. Ada lagi selain Naura yang ingin berkomentar? Setiap siswa kan berbeda-beda ya. Kalau Zelda tadi keterampilan yang dianggap sulit itu menulis. Kalau Naura mendengarkan. Ada lagi? Roris, keterampilan yang paling kamu anggap sulit kira-kira apa? Apakah sama dengan Naura tadi? Silakan berkomentar, Roris. Silakan dituangkan idenya. Membaca. Alasannya apa, Roris? Kamu menyebut sebagai keterampilan membaca. Kadang orang itu malas untuk baca. Kadang orang itu malas untuk membaca. Sekarang Bu Ain tanya, membaca WA, apakah kamu malas? Tadi di salah satu sekolah menengah pertama di Bandung, Jawa Barat, korban dianiaya oleh pelaku di ruang kelas hingga terjatuh. Perundungan itu diduga kerap terjadi menimpa korban, terutama saat jam pelajaran yang tidak ada gurunya.
Aksi bullying atau perundungan oleh pelajar di sekolah kembali terjadi. Video perundungan viral di media sosial Twitter yang diunggah akun KPGAI @Salman Doan. Dalam video tersebut, korban dipakaikan helm, kemudian dipukuli dan ditendang hingga terjatuh. Bahkan, Apa topik yang dibicarakan dari berita tersebut anak-anak? Angkat tangan, yang bisa angkat tangan. Mic-nya silakan dipakai. Ya, Naura. Topik tersebut membicarakan tentang perundungan yang terjadi di sekolah. Ada yang bisa? Ya. Sudah, silakan. Suatu peristiwa Berita yang lengkap ya. Berita adalah suatu peristiwa yang terjadi di masyarakat yang berupa fakta yang kemudian dikemas secara jurnalistik terus dan disebarluaskan melalui media massa. ikuti gerakan Zelda, nanti semakin lama semakin gerakan dipercepat ya. Rina, saya mulai. Marina menari di atas menara. Menara, Marina di atas menara. Kaitan dengan tugas yang ibu akan berikan. Tugasnya apa saja anak-anak? Yang pertama nanti kalian buat kerangka berita terlebih dahulu. Kerangka berita, tadi masih ingat kerangka berita tadi bagaimana anak-anak? Bagaimana tadi kerangka berita yang sudah kita perjelas? Harus apa? Menulis sistematika unsur 5W plus 1. Setelah didapatkan, nanti kalian apa? Tuangkan menjadi sebuah tulisan. Dan jangan lupa nanti silakan didata objek mana yang pantas, yang patut kamu angkat menjadi sebuah tema berita yang akan kamu bahas. Siap ya? Silakan diidentifikasi objek yang akan kamu angkat dulu sebelum membuat kerangka. Jadi urutannya mendata objek, mengembangkan kerangka, kemudian mengembangkan menjadi sebuah tulisan. Waktunya sudah habis ya, doain acak ya semuanya. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1, nama saya Alfiani Zelda. Saya Naura Fadia Farah Ajwa. Nama saya Vero Tujuh. Nama saya Budi Alhara. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang teks berita yang berjudul Upaya Polisi Selesaikan Kasus Perundungan Bocah SMP di Bandung. Silakan dibacakan hasilnya, Naura. Upaya polisi selesaikan kasus perundungan bocah SMP di Bandung. Kasus perundungan yang dilakukan sejumlah pelajar SMP terhadap teman sebayanya di Cicendo, Kota Bandung sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Polisi hingga kini masih proses laporan tersebut. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP. Biasanya tadi meskipun ada sedikit kekurangan, bahasanya ada yang sebagian tidak baku, nanti diperbaiki lagi ya. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Wain akan melakukan refleksi kira-kira dari pembelajaran hari ini tadi apa yang kalian peroleh. Ya Zelda, silakan. Yang bisa diperoleh Zelda. Dari pembelajaran kali ini saya bisa mengetahui bagaimana cara menuliskan berita dengan baik dan benar sesuai kaidah kebahasaan, struktur dan juga unsur-unsurnya. Dari sini ada yang ditanyakan anak-anak? Sudah. Baiklah. Sudah sangat jelas ya, alhamdulillah. Untuk pembelajaran berikutnya, minggu depan kita akan belajar teks anekdot ya. Jangan lupa nanti di rumah dipelajari buku teksnya halaman 64. Bermanfaat. Sebaiknya kita akhiri pembelajaran ini dengan berdoa. Berdoa mulai.
berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih. Semangat, semangat ya. Silakan kalian beristirahat. Silakan kalian pergi ke kantin. Tadi ada yang sarapan kan?